Ayah, perutku sakit. Suara Hana terdengar di telepon seperti jeritan tertahan. Tapi Andi sedang berada di tengah rapat yang terlalu penting untuk diganggu. Dia melihat ponselnya yang bergetar di atas meja kayu mahoni dan melihat nama putrinya berkedip di layar. Usia 5 tahun dan dia sudah tahu cara menekan nomor ayahnya. Seharusnya itu berarti sesuatu. Seharusnya menjadi tanda bahaya. Tapi Andi hanya menekan tombol merah dan mematikan panggilan itu. Para investor yang duduk di sekeliling meja bahkan tidak menyadari gangguan itu. Mereka semua fokus pada presentasi yang telah dia siapkan selama berminggu-minggu. Presentasi yang akan menjamin pendanaan 800 miliar rupiah untuk ekspansi perusahaan. 800 miliar yang akan menempatkan namanya di antara pengusaha paling sukses di Jakarta. Di antara orang-orang yang membuat perbedaan di pasar teknologi Indonesia. Halo pendengar, jika Anda suka cerita yang menyentuh hati, silakan berlangganan saluran kami dan beri komentar dari mana Anda menonton. Ini sangat membantu kami. Ruang rapat itu berada di lantai 23, sebuah gedung komersial di Jalan Sudirman, dengan pemandangan ke seluruh kota yang tidak pernah tidur. Di bawah sana jutaan orang berlarian ke sana kemari, masing-masing mengejar impian mereka sendiri, tujuan mereka sendiri. Andi selalu merasa menjadi bagian dari energi hingar-bingar itu. Dari pengejaran tanpa henti untuk mendapatkan lebih. Lebih banyak uang, lebih banyak kekuasaan, lebih banyak pengakuan. Dia telah membangun perusahaannya dari nol, dimulai di sebuah apartemen sewaan di Tebet, bekerja 18 jam sehari, mengorbankan akhir pekan dan hari libur. Sekarang 12 tahun kemudian, dia memiliki 150 karyawan dan pendapatan tahunan yang melampaui 500 miliar rupiah. Tapi itu tidak cukup, tidak pernah cukup. Ponselnya bergetar lagi, Hana lagi. Andi merasakan sedikit jengkel bercampur dengan sesuatu yang tidak ingin dia akui. Rasa bersalah mungkin. Atau takut. Dia menggeser jarinya di layar dan menolak panggilan itu sekali lagi, mengatur ponselnya ke mode hening. Para investor terkesan dengan angka-angka yang dia sajikan. Tingkat pertumbuhan 40% per tahun. Margin keuntungan di atas rata-rata industri. Portofolio klien yang mencakup beberapa perusahaan terbesar di negara ini. Semuanya sempurna di atas kertas. Semuanya berfungsi seperti mesin yang diminyaki dengan baik. 20 menit kemudian, ketika rapat akhirnya selesai dan jabat tangan telah dilakukan serta janji-janji telah dibuat, Andi mengambil ponselnya dan melihat 14 panggilan tak terjawab. Semuanya dari Hana. Perutnya mulas. 14 panggilan dalam 20 menit. Seorang anak berusia 5 tahun menelepon dengan putus asa ayahnya yang terlalu sibuk untuk menjawab. Dia menelepon balik dengan tangan gemetar, tapi tidak ada yang mengangkat. Dia mencoba lagi. Tidak ada. Dia menelepon Mila, pengasuh yang merawat Hana setiap sore. Panggilan itu langsung masuk ke kotak suara. Andi keluar dari ruang rapat hampir berlari, meninggalkan para investor yang masih ingin membicarakan detail kontrak. Dia masuk ke lift dan menekan tombol lantai dasar begitu keras hingga jarinya sakit. Angka-angka di panel turun terlalu lambat. 23, 22, 21. Setiap lantai terasa seperti selamanya. Dia mencoba menelepon ke rumah lagi. Tidak ada. Mencoba Mila sekali lagi. Kotak suara. Ketika akhirnya sampai di tempat parkir, Andi berlari ke mobilnya. Sebuah BMW hitam yang dibelinya tahun lalu sebagai hadiah karena berhasil menutup kontrak yang sangat menguntungkan. Sekarang mobil itu terasa seperti penjara. Dia masuk, menyalakan mesin dan melesat pergi mengabaikan batas kecepatan, mengabaikan lampu kuning, mengabaikan segala sesuatu selain sampai di rumah secepat mungkin. Kemacetan di Sudirman parah seperti biasa. Mobil-mobil berhenti dalam antrean tak berujung, klakson berbunyi tanpa henti. Sepeda motor menyelip di antara kendaraan. Andi mengumpat keras memukul setir, merasakan keringat mengalir di dahinya meskipun AC menyala maksimal. Dia tinggal di Pondok Indah, di sebuah kompleks tertutup dengan keamanan 24 jam, kolam renang, lapangan tenis, taman bermain. Sebuah rumah seluas 300 meter persegi yang harganya 25 miliar. 3 kamar tidur, 4 kamar mandi, dapur modern, ruang tamu, ruang makan, kantor. Semuanya didekorasi oleh desainer terkenal yang mematok harga selangit untuk memilih setiap perabot, setiap lukisan, setiap bantal. Lina, mantan istrinya, sangat menyukai rumah itu ketika mereka pindah. Dia bilang itu adalah tempat yang selalu dia impikan untuk ditinggali.
Tapi itu sebelum perceraian, sebelum dia bertemu seorang pengusaha tambang yang punya lebih banyak uang daripada Andi, sebelum dia memutuskan lebih suka tinggal di Bandung dengan pria barunya daripada tinggal di Jakarta dengan suami yang terlalu banyak bekerja dan selalu terlalu lelah, terlalu stres, selalu memikirkan hal lain. Hana tinggal bersama Andi. Lina bahkan tidak memperebutkan hak asuh. Dia bilang tidak punya struktur emosional untuk membesarkan anak sendirian, bahwa dia butuh waktu untuk menemukan dirinya sendiri, untuk menemukan siapa dia sebenarnya. Sebenarnya pacar barunya telah menjelaskan bahwa dia tidak ingin ada anak-anak di sekitarnya. Andi menerima hak asuh Hana tanpa ragu, bukan karena cinta ayah yang mendalam, tapi karena sepertinya itu hal yang benar untuk dilakukan. Karena itulah yang diharapkan darinya. Karena dia tidak ingin orang-orang mengatakan bahwa dia telah menelantarkan putrinya sendiri. Tapi kenyataannya, kebenaran yang tidak pernah dia akui bahkan pada dirinya sendiri adalah bahwa Hana telah menjadi satu lagi item dalam daftar tanggung jawabnya. Satu hal lagi untuk dikelola. Satu hal lagi untuk didelegasikan. Dia mempekerjakan Mila, seorang wanita berusia 28 tahun, dengan referensi bagus, yang datang setiap hari dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Dia juga mempekerjakan seorang asisten rumah tangga yang membersihkan rumah 3 kali seminggu, seorang juru masak yang menyiapkan makanan dan meninggalkan semuanya siap di lemari es, seorang sopir yang mengantar Hana ke sekolah swasta, mahal tempat dia belajar. Semuanya dialihdayakan, semuanya terorganisir, semuanya berfungsi sempurna di atas kertas. Masalahnya adalah kertas tidak bisa merasa. Kertas tidak menyadari bahwa seorang gadis kecil berusia 5 tahun membutuhkan lebih dari sekadar karyawan yang dibayar mahal. Dia membutuhkan seorang ayah yang hadir, seorang ayah yang makan malam bersamanya, yang menidurkannya, yang mendengarkan cerita-cerita konyol yang dia karang, yang mengeringkan air matanya ketika dia jatuh dan lututnya tergores. Tapi Andi selalu bekerja, selalu dalam rapat, selalu punya janji yang tidak bisa ditunda, selalu memilih uang daripada putrinya. Dia akhirnya tiba di kompleks, melewati gerbang yang terbuka secara otomatis, mengenali plat mobilnya, menyusuri jalan rindang menuju rumahnya. Jantungnya berdebar begitu kencang, sehingga dia bisa mendengar denyut nadinya di telinga. Dia parkir miring di garasi, bahkan tidak repot mematikan mesin dengan benar, berlari ke pintu depan. Kunci bergetar di lubang kunci. Dia membuka pintu begitu keras hingga membentur dinding. Hana, dia berteriak masuk ke ruang tamu, keheningan yang menjawabnya memekakkan telinga. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara bermain, tidak ada. Andi berlari menyusuri lorong, melihat ke ruang tamu kosong, melihat ke kamar putrinya kosong. Dia pergi ke dapur, dan di sanalah dia menemukannya. Hana sedang duduk di lantai, bersandar di lemari bawah wastafel, dengan boneka kesayangannya dipeluk erat di dada. Wajah mungilnya merah dan bengkak karena menangis. Mata birunya yang identik dengan mata ibunya, penuh dengan air mata yang masih mengalir. Lantai di sekitarnya berantakan, buah-buahan berserakan di mana-mana. Jeruk, apel, pisang terlempar seolah-olah seseorang telah menjatuhkan seluruh tempat buah. Gelas terbalik di dekat wastafel, air masih mengalir di atas meja marmer putih, kursi terdorong jauh dari meja. Dan Hana ada di tengah semua itu, mungil ketakutan sendirian. Ayah, dia berbisik ketika melihatnya, dan suaranya keluar begitu lemah sehingga Andi hampir tidak mendengarnya. Perutku sakit sekali. Aku sudah panggil ayah berkali-kali. Ayah tidak datang. Andi merasa seolah seseorang telah menusukkan pisau ke dadanya dan memutarnya. Dia mengambil 2 langkah ke arah putrinya, berjongkok, dan menggendongnya dengan sangat hati-hati seolah-olah dia terbuat dari kaca. Tubuh mungilnya terlalu panas. Demam. Dia demam dan ada di sana sendirian, menderita, sementara ayahnya sibuk menutup kesepakatan, sementara ayahnya mengejar miliaran yang tiba-tiba tidak berarti apa-apa. Di mana Mila, dia bertanya, mencoba menjaga suaranya tetap tenang, meskipun kepanikan menguasai segalanya. Di mana pengasuhmu, sayang? Dia pergi, kata Hana di sela isak tangisnya. Dia bilang ada keadaan darurat. Dia bilang aku harus diam sampai ayah datang. Tapi ayah lama sekali. Dan aku takut dan sakit sekali. Andi memeluk putrinya erat-erat, merasakan tenggorokannya sendiri tercekat. Mila telah pergi dan meninggalkan seorang anak berusia 5 tahun sendirian.
Meninggalkan Hana sendirian di rumah besar, kesakitan, ketakutan, menelepon dengan putus asa ayahnya yang tidak menjawab karena terlalu sibuk menjadi sukses. Dia bangkit dengan Hana di lengannya dan pergi ke ruang tamu, duduk di sofa dengan Hana di pangkuannya. Dia mengelus rambut pirangnya, ikal-ikal yang selalu dirapikan Lina sebelum berangkat sekolah. "Kita ke rumah sakit," katanya. "Kita pergi sekarang. Ayah akan menjagamu." Hana hanya mengangguk, terlalu lemah untuk berbicara, terlalu lelah menangis. Andi menggendongnya erat dan pergi ke mobil, meletakkannya di kursi belakang dengan sabuk pengaman. Dia masuk ke mobil dan melesat lagi, sekarang menuju rumah sakit pondok. Indah, yang terbaik di daerah itu, di mana dia punya asuransi kesehatan teratas yang menanggung segalanya. Setidaknya dalam hal itu dia tidak berhemat. Setidaknya dalam hal itu dia telah melakukan hal yang benar, meskipun untuk alasan yang salah. Selama perjalanan, dia melihat ke kaca spion setiap 2 detik, memeriksa apakah Hana baik-baik saja, apakah dia masih bangun, apakah dia masih bernapas. Rasa takut adalah sesuatu yang hidup di dalam dirinya sekarang. Tumbuh menyebar menguasai setiap pikiran, dan bersama dengan rasa takut, datanglah rasa bersalah. Rasa bersalah yang mengerikan karena tahu bahwa ini adalah kesalahannya. Bahwa jika sesuatu terjadi pada Hana, itu karena dia tidak ada di sana. Karena dia memilih rapat daripada putrinya sendiri. Lalu lintas seakan berkonspirasi melawannya. Setiap lampu merah adalah siksaan. Setiap mobil lambat di depan adalah rintangan yang tak tertahankan. Andi membunyikan klakson, menyalip, ngebut, melakukan semua yang dia bisa untuk sampai lebih cepat. Dan sepanjang waktu, suara lemah Hana terngiang di kepalanya. "Ayah, perutku sakit. Aku sudah panggil ayah berkali-kali. Ayah tidak datang." Rumah sakit penuh seperti biasa, tapi Andi tidak peduli dengan antrean. Dia masuk melalui unit gawat darurat sambil menggendong Hana, yang sekarang tampak tertidur atau pingsan. Dia tidak yakin. Resepsionis memandangnya dan gadis kecil itu dan segera memanggil seorang perawat. Semuanya terjadi cepat setelah itu. Hana diletakkan di brankar, dibawa ke ruang pemeriksaan, terhubung ke monitor yang berbunyi bip dan menunjukkan angka-angka yang tidak dimengerti Andi. Dia tetap di sampingnya sepanjang waktu, memegang tangan mungilnya, merasakan betapa panas dan berkeringatnya tangan itu. Seorang dokter muncul, seorang pria berusia 40-an dengan rambut beruban dan ekspresi serius yang sama sekali tidak membantu menenangkan kepanikan Andi. Dia memeriksa Hana, menekan perutnya di beberapa tempat, mengajukan pertanyaan tentang kapan rasa sakit itu dimulai, apa yang dia makan, apakah dia demam sebelumnya. Andi mencoba menjawab, tetapi menyadari dengan ngeri bahwa dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa yang dimakan putrinya saat sarapan. Dia tidak tahu apakah dia mengeluh sakit sebelumnya. Dia tidak tahu apa-apa karena dia tidak hadir. Karena dia mempercayakan segalanya pada Mila, dan bahkan tidak repot-repot bertanya bagaimana harinya. Anda ayahnya, tanya dokter itu, dan ada sesuatu dalam nadanya yang membuat Andi merasa lebih buruk. Sesuatu yang terdengar seperti penghakiman, seolah-olah dokter itu bisa melihat menembusnya, dan melihat ayah lalai macam apa dia. "Ya, saya ayahnya," jawab Andi, dan suaranya keluar lebih serak dari biasanya. "Mantan istri saya tinggal di Bandung. Hanya saya dan Hana." Dokter itu mengangguk dan melanjutkan pemeriksaan. Dia meminta tes darah USG urin. Perawat datang dan menusukkan jarum ke lengan kecil Hana untuk mengambil darah. Gadis kecil itu terbangun karena rasa sakit dan mulai menangis lagi, memanggil ayahnya, berpegangan padanya. Andi memeluknya erat, berbisik bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa itu akan segera berlalu, bahwa dia ada di sana dan tidak akan pergi. Kata-kata itu terdengar hampa, bahkan bagi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa berjanji tidak akan pergi jika selama beberapa bulan terakhir dia selalu pergi, meninggalkannya sendirian, memilih pekerjaan daripada putrinya. Tes-tes itu memakan waktu selamanya. Andi tetap di kamar bersama Hana, mengawasinya tidur lagi, mengawasi dada mungilnya naik turun seiring napasnya. Dia mengambil ponselnya dan berpikir untuk menelepon seseorang, tapi siapa? Lina ada di Bandung dan mungkin tidak akan mengangkat. Orang tuanya telah meninggal bertahun-tahun lalu. Dia tidak punya saudara kandung, teman sejati. Mereka yang muncul di saat-saat sulit dia tidak pernah membinanya. Dia hanya punya rekan kerja dan kenalan bisnis.
Orang-orang yang menghilang ketika Anda tidak lagi berguna bagi mereka. Dia berpikir untuk menelepon Mila untuk menuntut penjelasan, tetapi kemarahan yang dia rasakan begitu besar, sehingga dia tahu dia akan berteriak, akan mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya. Jadi dia hanya menyimpan ponselnya dan terus memegang tangan Hana. Merasakan betapa tangan kecil dan hangat itu adalah hal paling berharga di dunia. Betapa lamanya dia baru menyadari hal ini. 2 jam kemudian dokter kembali dengan hasil tes. Dia menarik kursi dan duduk di depan Andi. Dan gerakan sederhana itu membuat jantungnya berdebar kencang. Dokter hanya duduk ketika mereka punya kabar buruk. Semua orang tahu itu. Putri Anda menderita radang usus buntu, kata dokter itu. Dan Andi merasa lantai di bawah kakinya lenyap. Radang usus buntu akut, kita perlu segera mengoperasinya. Usus buntunya meradang dan bisa pecah kapan saja. Jika itu terjadi, infeksi bisa menyebar ke rongga perut dan konsekuensinya bisa serius. Andi tidak bisa berbicara. Dia hanya menatap Hana yang tidur di brankar. Begitu mungil, begitu rapuh dan berpikir dia akan muntah. Operasi. Putrinya yang berusia 5 tahun harus menjalani operasi. Gara-gara dia. Karena dia tidak mengangkat telepon. Karena dia meninggalkannya sendirian kesakitan sampai situasinya menjadi kritis. Ini operasi rutin, lanjut dokter itu, seolah sedang membaca pikiran Andi. Kami melakukannya beberapa kali sehari, tapi penting untuk dilakukan sekarang. Kami perlu izin Anda untuk melanjutkan. Andi mengangguk, tidak mampu membentuk kata-kata. Dokter meletakkan setumpuk kertas di depannya. Formulir persetujuan. Penjelasan tentang risiko dan kemungkinan komplikasi. Andi menandatangani semuanya tanpa membaca. Dengan tangan gemetar hebat, sehingga tanda tangannya nyaris tidak terlihat seperti miliknya. Kemudian perawat datang dan mulai mempersiapkan Hana untuk ruang operasi. Mereka memindahkannya ke tempat tidur yang lebih besar, menyesuaikan monitor, memeriksa tekanan darah, suhu. Anda bisa menemaninya sampai ke pintu ruang operasi, kata seorang perawat, dengan senyum ramah yang mungkin sudah terlatih, tetapi tetap memberikan sedikit kenyamanan. Operasi seharusnya memakan waktu sekitar 1 jam. Setelah itu dia akan pergi ke ruang pemulihan, dan Anda bisa melihatnya. Andi mengikuti saat mereka membawa Hana menyusuri koridor rumah sakit. Dia terbangun di tengah jalan dan menatapnya dengan mata biru penuh ketakutan. Ayah akan tetap bersamaku, dia bertanya dengan suara lemah. Ayah akan bersamamu sepanjang waktu. Sayang, Andi berbohong karena dia tidak bisa masuk ke ruang operasi, tidak bisa berada di sana ketika mereka membedah perut mungilnya, ketika mereka memasukkan selang dan jarum, dan melakukan hal-hal yang bahkan tidak ingin dia bayangkan. Ayah akan ada di sini saat kamu bangun. Janji. Ketika mereka sampai di pintu ganda ruang operasi, seorang perawat menghentikan Andi. Sampai di sini, katanya lembut. Sekarang kami yang akan menjaganya. Anda bisa menunggu di ruang tunggu di lantai 2. Kami akan panggil segera setelah selesai. Andi membungkuk dan mencium kening Hana, merasakan air mata yang ditahannya sampai sekarang akhirnya lolos. Ayah sayang kamu nak, dia berbisik. Kamu adalah hal terpenting dalam hidup ayah. Lebih penting dari rapat apapun, bisnis apapun. Maafkan ayah butuh waktu lama untuk mengerti ini. Hana hanya menatapnya, terlalu kecil untuk memahami semua kata-katanya, tapi mungkin cukup besar untuk merasakan bobotnya. Aku juga sayang ayah, katanya. Dan kemudian pintu tertutup dan dia menghilang dari pandangan. Andi berdiri di sana terdiam untuk waktu yang tidak bisa dia ukur, menatap pintu yang tertutup. Pada peringatan ekses terbatas, pada segala sesuatu yang memisahkannya dari putrinya. Kemudian dia berbalik dan pergi ke ruang tunggu seperti yang diperintahkan. Itu adalah ruangan hambar dengan kursi plastik biru yang tidak nyaman. Majalah-majalah usang berserakan di meja kopi. Televisi di sudut menampilkan acara bincang-bincang dengan suara dimatikan. Ada orang lain di sana. Ayah dan ibu serta anggota keluarga lain yang menunggu kabar dari orang yang mereka cintai. Semua dengan ekspresi cemas yang sama. Semua terperangkap dalam limbo yang mengerikan antara ketakutan dan harapan. Andi duduk di kursi dekat jendela dan melihat keluar. Sebagian kota terlihat. Gedung-gedung menyala. Mobil-mobil di bawah tampak seperti semut. Kehidupan terus berjalan normal bagi semua orang yang tidak memiliki putri berusia 5 tahun yang sedang dioperasi saat itu juga. Dia mengambil ponselnya dan melihat beberapa pesan pekerjaan. Investor ingin mengkonfirmasi detail kontrak.
Karyawan dengan pertanyaan tentang proyek, klien menagih tenggat waktu. Segala sesuatu yang beberapa jam lalu tampak mendesak, dan penting sekarang hanyalah kebisingan yang tidak berarti. Dia hanya menjawab satu pesan kepada asistennya, mengatakan bahwa dia memiliki keadaan darurat keluarga dan tidak akan muncul di kantor selama beberapa hari ke depan. Asistennya segera menjawab, bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Apakah dia butuh sesuatu? Andi tidak menjawab. Dia mematikan ponselnya dan memasukkannya ke dalam saku. Dunia bisa menunggu, Hana tidak bisa. Menit-menit berlalu seperti jam. Andi melihat jam di dinding setiap 2 detik. Melihat jarum jam bergerak dengan kelambatan yang menyakitkan. 15 menit, 30 menit, 45 menit. Setiap menit adalah siksaan. Setiap detik adalah keabadian. Dia mencoba berdoa, meskipun tidak religius, meskipun tidak pernah masuk gereja sejak pernikahannya dengan Lina. Dia mencoba membuat janji kepada Tuhan, kepada alam semesta, kepada kekuatan superior apapun yang mungkin mendengarkan. Jika mereka membiarkan Hana baik-baik saja, aku akan berubah. Aku akan menjadi ayah yang lebih baik. Aku akan hadir. Aku akan memilihnya daripada pekerjaan. Kau akan melakukan hal yang berbeda. 1 jam berlalu, kemudian 1 jam 15 menit. Andi mulai putus asa, membayangkan ada sesuatu yang salah, bahwa operasinya rumit, bahwa dia akan menerima berita terburuk yang bisa diterima seorang ayah. Tapi kemudian pintu ruang tunggu terbuka dan dokter muncul. Masih dengan pakaian operasi hijau, masker tergantung di lehernya, dan dia tersenyum. Senyuman itu adalah hal terindah yang pernah Andi lihat seumur hidupnya. Semuanya berjalan lancar, kata dokter itu, dan Andi merasakan kakinya lemas karena lega. Operasinya sukses. Kami mengangkat usus buntu sebelum pecah. Dia ada di ruang pemulihan sekarang. Masih mengantuk karena anestesi, tapi seharusnya bangun dalam beberapa jam ke depan. Dia perlu dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Tapi pemulihannya cepat pada anak-anak. Dia akan baik-baik saja. Andi tidak bisa menahan air matanya. Air mata itu mengalir di wajahnya tanpa terkendali. Air mata lega, syukur, rasa bersalah, semuanya campur aduk. Terima kasih, hanya itu yang bisa dia katakan. Terima kasih banyak. Dokter itu meletakkan tangan di bahunya. Tugas Anda sekarang adalah hadir untuknya selama pemulihan. Anak-anak sembuh lebih cepat ketika orang tua mereka ada di dekatnya, ketika mereka merasa aman dan dicintai. Dan Andi mengerti pesannya. Dokter itu tahu bahwa dia tidak hadir. Tahu bahwa dia telah gagal sebagai seorang ayah, dan ini adalah kesempatan keduanya. Kesempatan untuk melakukan hal yang berbeda, untuk menjadi ayah yang pantas didapatkan Hana. Bolehkah saya melihatnya? Tanya Andi, dan dokter itu mengangguk, memberi isyarat agar dia mengikutinya. Mereka berjalan menyusuri koridor ke ruang pemulihan, dan di sanalah Hana, berbaring di tempat tidur, terhubung ke monitor dan infus, tapi bernapas, hidup, aman. Andi mendekat perlahan dan meraih tangannya. Dia masih tidur, wajahnya pucat tapi tenang. Dan di sana, di ruang rumah sakit itu, sambil memegang tangan putrinya yang hampir hilang karena kelalaiannya, Andi membuat janji yang akan mengubah sisa hidup mereka. Sebuah janji yang akan dia penuhi, tidak peduli berapapun biayanya. Hana bangun beberapa jam kemudian, bingung dan ketakutan, tidak mengerti di mana dia berada atau apa yang telah terjadi. Ayah, dia memanggil dengan suara lemah, dan Andi segera ada di sana memegang tangannya. Mengelus rambutnya, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa semuanya sudah selesai, bahwa dia sangat berani. Sakit, ayah, dia mengeluh menyentuh perutnya, di mana ada perban besar. Sakit sekali. Perawat datang dan memberikan lebih banyak obat penghilang rasa sakit melalui infus. Dalam beberapa menit, Hana kembali rileks, matanya menjadi berat. Andi menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur, masih memegang tangan putrinya. Dia tidak akan pergi dari sana. Dia tidak akan membiarkannya bangun sendirian sedetik pun. Hari-hari di rumah sakit itu akan didedikasikan khusus untuknya. Pekerjaan bisa menunggu. Dunia bisa menunggu. Hana tidak bisa. Malam itu panjang. Hana bangun sesekali karena kesakitan atau minta air atau hanya ketakutan. Setiap kali Andi ada di sana, menenangkan, merawat, menjadi ayah yang seharusnya dia lakukan sejak awal. Di antara tidur dan bangun, dia merenungkan semua yang telah salah. Bagaimana dia membiarkan pekerjaan menguasai setiap bagian hidupnya.
Bagaimana dia mengabaikan satu-satunya orang yang benar-benar penting. Bagaimana dia telah menjadi persis seperti tipe pria yang dia sumpah tidak akan pernah menjadi seperti itu. Ayahnya sendiri seperti itu. Seorang pengusaha yang terobsesi dengan kesuksesan, yang menghabiskan seluruh hidupnya bekerja, mengumpulkan uang, membangun kerajaan, tetapi tidak pernah punya waktu untuk putranya. Andi tumbuh di rumah besar dan kosong, dikelilingi oleh pelayan tetapi sendirian dalam hal yang penting. Ayahnya pulang larut malam, terlalu lelah untuk berbicara, terlalu stres untuk bermain. Pada akhir pekan dia selalu di kantor atau dalam perjalanan bisnis. Dan Andi bersumpah ketika dia masih kecil bahwa ketika dia punya anak, dia akan berbeda. Dia akan hadir. Dia akan menjadi ayah yang tidak pernah dia miliki. Tapi lihatlah dia sekarang. Salinan persis dari pria yang dia janjikan. Tidak akan pernah dia tiru. Bekerja sampai tidak tahan lagi. Meninggalkan putrinya sendirian. Mengalihdayakan cinta ayah kepada karyawan yang dibayar. Memilih uang daripada kehadiran. Dan dia perlu hampir kehilangan Hana untuk akhirnya sadar, untuk akhirnya mengerti bahwa dia melakukan kesalahan yang sama, yang sangat dia kritik pada ayahnya sendiri. Ketika matahari mulai terbit dan cahaya redup masuk melalui jendela kamar rumah sakit, Andi masih terjaga, memperhatikan Hana tidur. Dia telah menghabiskan sepanjang malam di sana, tanpa memejamkan mata sedetik pun, takut jika dia tidur sesuatu yang buruk bisa terjadi. Para perawat masuk setiap jam untuk memeriksa tanda-tanda vital, mengganti infus, memberikan obat. Mereka semua berkomentar betapa jarangnya melihat seorang ayah yang begitu berdedikasi. Kebanyakan pria pergi setelah beberapa jam, membiarkan para ibu merawat, muncul hanya untuk kunjungan singkat. Tapi Andi tidak akan pergi kemanapun. Pada hari kedua, Hana lebih terjaga dan mulai mengeluh bosan. Andi menelepon asistennya dan memintanya membelikan buku anak-anak, permainan-mainan, apa saja yang bisa menghibur seorang gadis kecil berusia 5 tahun yang terbaring di tempat tidur rumah sakit. Asistennya muncul beberapa jam kemudian dengan 2 tas penuh barang. Andi berterima kasih dan segera menyuruhnya pergi. Dia tidak ingin kunjungan dari kantor. Dia tidak ingin dunia itu menginvasi ruang yang hanya miliknya dan Hana. Mereka menghabiskan sepanjang hari bersama. Andi membacakan cerita, mengarang suara-suara lucu untuk para karakter, membuat Hana tertawa meskipun kesakitan. Mereka bermain game sederhana, menyusun puzzle, menggambar bersama. Mereka berbicara secara nyata untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Hana bercerita tentang sekolah, tentang teman-temannya, tentang guru yang dia sukai, tentang anak laki-laki yang menarik rambutnya saat istirahat. Andi mendengarkan setiap kata, seolah itu adalah hal terpenting di dunia. Karena memang begitu, karena semua yang melibatkan Hana itu penting. Betapa lamanya dia baru mengerti ini. Pada hari ketiga, Mila menelepon. Andi menjawab dengan kemarahan yang masih mendidih di dalam dirinya. "Kamu di mana?" Dia bertanya tanpa basa-basi, menjaga suaranya tetap rendah agar tidak menakuti Hana yang sedang tidur. "Kamu meninggalkan putriku yang berusia 5 tahun sendirian. Dia kesakitan meneleponku 14 kali dan kamu pergi begitu saja." Di seberang telepon, Mila mulai menangis. "Pak Andi, maafkan saya. Ibu saya kecelakaan. Kakinya patah." Rumah sakit menelepon mengatakan itu darurat. Saya panik. Saya tidak berpikir jernih. Saya pikir Bapak akan segera datang. Saya pikir Hana akan baik-baik saja. Selama beberapa menit, Giuseppe nas tidak tahu despara itu. Jika saya tahu, saya tidak akan pernah pergi. Bapak harus percaya padaku. Andi ingin terus marah, ingin berteriak, ingin menyalahkan seseorang selain dirinya sendiri. Tapi mendengar Mila menangis, mendengar keputusasaan yang tulus dalam suaranya, dia sadar bahwa dia juga manusia, juga membuat kesalahan, kesalahan yang mengerikan, tapi tetap saja kesalahan. Dan pada akhirnya, kesalahan terbesar ada padanya. Jika dia mengangkat telepon Hana, jika dia pulang ke rumah ketika putrinya membutuhkannya, semua itu tidak akan terjadi seperti ini. "Saya mengerti," katanya akhirnya. "Kemarahan itu mengempis seperti udara dari balon yang bocor. Tapi kamu tidak bisa bekerja untuk saya lagi, Mila. Tidak setelah ini. Saya akan membayar gaji kamu, tapi hubungan profesional kita berakhir di sini." Mila terus meminta maaf, terus menangis, tapi Andi menutup telepon. Dia tidak punya energi untuk percakapan itu.
Tidak ada ruang di kepalanya untuk apapun selain Hana. Dia perlu mencari orang lain untuk merawatnya pada jam-jam dia perlu bekerja. Tapi kali ini akan berbeda. Kali ini dia akan lebih hadir, akan mengurangi beban kerja, akan mendelegasikan lebih banyak hal kepada manajer, akan melakukan apa yang perlu dia lakukan untuk memastikan Hana tidak pernah sendirian lagi ketika dia membutuhkannya. Pada hari keempat, dokter mengatakan Hana bisa pulang keesokan harinya jika dia terus pulih dengan baik. Andi harus merawat perbannya, memberikan obat pada waktu yang tepat, membawanya kembali untuk konsultasi pemeriksaan dalam seminggu. Dia mencatat semuanya dengan cermat, mengajukan pertanyaan tentang setiap detail, ingin memastikan sepenuhnya bahwa dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Dia tidak akan membuat kesalahan kali ini. Malam itu setelah Hana tidur, Andi keluar dari kamar untuk pertama kalinya dalam 4 hari. Dia pergi ke kapel rumah sakit, sebuah ruangan kecil dan sunyi dengan beberapa baris bangku dan salib sederhana di dinding. Dia duduk di bangku pertama dan akhirnya membiarkan semua emosi yang dia tahan muncul ke permukaan. Dia menangis seperti dia tidak pernah menangis sejak kecil. Menangisi putrinya yang hampir hilang, menangisi ayah yang absen yang telah dia jalani, menangisi pilihan yang salah, waktu yang terbuang, kesempatan yang terlewatkan untuk hadir untuk menciptakan kenangan, untuk menjadi ayah yang pantas didapatkan Hana. Dan di tengah tangisan itu, semua rasa sakit itu, dia membuat janji. Janji yang sebenarnya bukan hanya kata-kata kosong yang diucapkan dalam keputusasaan. Dia berjanji akan berubah. Berjanji akan melakukan hal yang berbeda. Berjanji bahwa Hana akan selalu menjadi prioritas. Tidak peduli berapapun biayanya. Tidak peduli berapa banyak bisnis yang dia lewatkan. Tidak peduli berapa banyak uang yang tidak dia hasilkan. Tidak ada yang lebih berharga dari putrinya. Tidak akan pernah ada yang lebih berharga. Ketika dia kembali ke kamar, Hana sudah bangun. Ayah kemana? Dia bertanya dengan mata terbelalak cemas. Kukira ayah pergi. Tidak akan pernah sayang, kata Andi duduk di tepi tempat tidur dan memeluknya hati-hati agar tidak sakit. Ayah tidak akan pernah pergi. Ayah akan selalu ada di sini saat kamu membutuhkan ayah. Selalu. Itu janji. Hana memeluknya kembali, memeluknya dengan kekuatan mengejutkan yang dimiliki anak-anak kecil. Dan dalam pelukan itu, Andi merasa ada sesuatu yang telah berubah. Sesuatu yang mendasar telah berubah di dalam dirinya. Dia bukan lagi pria seperti 4 hari lalu. Bukan lagi pengusaha terobsesi yang menempatkan pekerjaan di atas segalanya. Dia adalah seorang ayah. Hanya seorang ayah yang mencintai putrinya lebih dari apapun di dunia ini. Keesokan harinya, Hana diizinkan pulang. Andi memakaikan pakaiannya dengan hati-hati, menempatkannya di kursi roda seperti yang diminta rumah sakit, dan membawanya ke mobil sepanjang perjalanan pulang. Dia mengemudi perlahan, menghindari lubang, berhati-hati di setiap tikungan. Hana bersemangat untuk kembali ke rumah, tidur di tempat tidurnya sendiri, bermain dengan mainannya sendiri. Tapi dia juga berbeda, lebih menempel pada ayahnya, lebih manja, seolah trauma hari-hari itu telah menciptakan ikatan baru di antara mereka, ikatan yang lebih kuat, lebih dalam. Ketika mereka sampai di rumah, Andi menggendong Hana ke kamar. Rumah itu bersih, asisten rumah tangga telah datang dan membuat semuanya rapi. Tapi rasanya berbeda sekarang, terasa bukan lagi seperti etalase, tapi lebih seperti rumah. Andi menidurkan Hana di tempat tidur, meletakkan bantal seperti yang dia suka, menyelimutinya dengan selimut favoritnya, membawakan air, obat, boneka kesayangan yang tertinggal di dapur pada hari yang mengerikan itu. Ayah akan tetap di sini bersamaku, Hana bertanya, dan ada ketakutan dalam suaranya. Takut dia akan pergi, takut dia akan kembali bekerja, takut semuanya akan kembali seperti semula. Ayah akan tetap di sini, janji Andi, berbaring di sampingnya di atas selimut. Ayah tidak akan pergi kemana-mana. Kita akan nonton kartun bersama. Kita akan baca cerita, kita akan melakukan semua yang kamu inginkan. Hanya kamu dan ayah, dan itulah yang mereka lakukan. Mereka menghabiskan sisa hari itu bersama. Tanpa terburu-buru, tanpa janji, tanpa ponsel berdering, tanpa pekerjaan yang mengganggu. Hanya seorang ayah dan putrinya, terhubung kembali, membangun kembali, memulai lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Andi merasa dia berada tepat di tempat yang seharusnya. Bukan di ruang rapat, bukan menutup kesepakatan, bukan mengejar miliaran. Tapi di sana, di tempat tidur putrinya, menonton kartun,
mendengar tawanya, merasakan tangan mungilnya memegang tangannya. Itulah kesuksesan sejati. Itulah satu-satunya hadiah yang layak dimenangkan. Minggu-minggu berikutnya berbeda dari apapun yang pernah Andi jalani dalam beberapa tahun terakhir. Dia membatalkan rapat, mendelegasikan proyek, mulai bekerja dari rumah sebisa mungkin. Perusahaan tidak runtuh seperti yang diam-diam dia takuti. Para manajer mengambil lebih banyak tanggung jawab dan terbukti lebih kompeten daripada yang dia bayangkan. Bisnis terus berjalan, klien tetap puas, uang terus masuk. Ternyata dunia tidak membutuhkan Andi sebanyak yang dia kira. Perusahaan bertahan dengan baik dengan dia, hanya menjadi manajer alih-alih seorang gila kerja yang terobsesi. Hana pulih dengan cepat, seperti yang diperkirakan dokter. Dalam 2 minggu dia sudah berlarian di sekitar rumah lagi. Bermain, tertawa menjadi anak-anak, tapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya juga. Dia lebih menempel pada ayahnya sekarang. Perlu tahu di mana ayahnya berada sepanjang waktu, menjadi gugup ketika ayahnya terlalu lama di kantor. Andi mengerti. Dia telah belajar dengan cara yang paling buruk, bahwa dia tidak bisa mengandalkan ayahnya akan selalu ada di sana. Jadi sekarang dia perlu membuktikan sebaliknya. Perlu menunjukkan setiap hari bahwa dia telah benar-benar berubah, bahwa dia bisa diandalkan, bahwa dia bisa bergantung padanya. Dia mempekerjakan pengasuh baru, seorang wanita berusia 50-an bernama Bu Marti, yang telah membesarkan 3 anak dan memiliki rekomendasi tanpa celah. Tapi berbeda dari sebelumnya, Andi tidak begitu saja meninggalkan Hana bersamanya dan menghilang. Dia tetap hadir, bekerja di kantor rumah sementara Bu Marti merawat Hana. Tapi selalu berhenti kapanpun putrinya membutuhkannya. Kapanpun dia ingin menunjukkan gambar atau bercerita atau sekadar memeluk, pintu kantor tetap terbuka. Tidak ada lagi penghalang tak terlihat antara pekerjaan dan keluarga. Perlahan-lahan Hana mulai percaya lagi, mulai rileks, mulai menerima bahwa ayahnya benar-benar telah berubah. Malam-malam yang sebelumnya sepi, dengan Andi pulang ketika dia sudah tidur, sekarang penuh dengan cerita, percakapan, tawa. Dia makan malam bersamanya setiap hari, menidurkannya setiap malam. Ada di sana ketika dia bangun di pagi hari, mengantarnya ke sekolah dan menjemputnya, pergi ke pertemuan orang tua, mengenal teman-temannya, guru-gurunya, orang tua teman-temannya. Suatu hari, 2 bulan setelah operasi, Hana sedang bermain di ruang tamu ketika dia tiba-tiba berhenti dan menatap Andi dengan mata biru yang terlalu serius untuk anak berusia 5 tahun. "Ayah, boleh aku bertanya?" katanya, dan ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Andi segera meletakkan laptopnya dan memberikan perhatian penuh. "Tentu, sayang, boleh tanya apa saja." "Apa ayah masih akan pergi seperti dulu?" tanya Hana, dan suaranya sedikit bergetar, akan kembali menjauh lagi. Andi merasakan hatinya sesak. Dia bangkit dari sofa, pergi ke tempat Hana duduk di lantai dikelilingi boneka, dan duduk di sebelahnya. Dia meraih tangan mungilnya dan menatap matanya dengan segala ketulusan yang dia miliki. "Tidak akan pernah," katanya. "Ayah janji padamu, Hana. Ayah tidak akan pernah lagi seperti dulu. Ayah belajar bahwa kamu adalah hal terpenting dalam hidup ayah. Lebih penting dari pekerjaan, dari uang, dari apapun. Kamu adalah prioritasku. Akan selalu begitu. Tapi ayah pernah janji sebelumnya," kata Hana, dan sekarang air mata mulai mengalir. "Ayah janji akan pulang untuk makan malam. Ayah janji akan membawaku ke taman. Ayah janji akan nonton pertunjukanku di sekolah. Dan ayah tidak pernah ada. Selalu ada pekerjaan. Selalu ada sesuatu yang lebih penting." Andi merasakan setiap kata seperti pukulan. Dia benar. Dia telah membuat janji sebelumnya dan melanggar semuanya. Kenapa dia harus percaya sekarang? Bagaimana dia bisa membuktikan bahwa kali ini berbeda? Kata-kata tidak cukup lagi. Dia butuh tindakan. Dia butuh bukti nyata. "Kamu benar," katanya lembut. "Ayah pernah membuat janji sebelumnya dan tidak menepatinya. Ayah adalah ayah yang buruk. Ayah meninggalkanmu sendirian ketika kamu paling membutuhkan ayah. Dan ayah minta maaf, Hana. Ayah benar-benar minta maaf. Tapi kali ini berbeda. Dan ayah akan membuktikannya padamu setiap hari. Ayah tidak akan hanya berjanji. Ayah akan tunjukkan. Ayah akan ada di sini. Setiap malam untuk makan malam. Setiap akhir pekan. Untuk jalan-jalan. Di setiap pertunjukan, setiap pesta, semua yang penting bagimu. Ayah akan ada di sana. Selalu." Hana menatapnya lama, mencoba memutuskan apakah dia percaya, apakah dia bisa percaya lagi. Kemudian dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan ayahnya
dan mulai menangis. Tangisan yang berbeda dari yang di dapur 2 bulan lalu. Tangisan lega, harapan. Tangisan seorang anak yang akhirnya diizinkan untuk percaya bahwa segalanya bisa berbeda. Andi memeluknya erat, merasakan air matanya sendiri mengalir. Dia akan membuktikannya padanya. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, dia akan mendapatkan kembali kepercayaan yang telah hilang. Dia akan menjadi ayah yang pantas dia dapatkan. Malam itu setelah Hana tidur, Andi pergi ke kantor dan melihat komputer yang penuh dengan email yang belum dibaca, agenda yang penuh dengan janji temu. Dan dia mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Dia mengambil telepon dan menelepon Rian, rekannya, pria yang telah membantunya membangun perusahaan sejak awal. Rian mengangkat pada dering kedua. "Andi, ada apa?" "Agak malam untuk menelepon. Apa terjadi sesuatu?" "Ya," kata Andi. "Aku ingin memberimu penawaran. Aku ingin menjual bagianku dari perusahaan kepadamu." Henning di seberang sana. Kemudian Rian bertanya, "Tidak percaya, kamu serius? Kenapa?" "Perusahaan sedang berjalan baik. Akuisisi yang sangat kamu inginkan itu praktis sudah selesai. Kamu akan menjadi salah satu pengusaha paling sukses di negara ini. Kenapa kamu mau keluar sekarang?" "Karena aku sadar aku mengejar hal yang salah," Andi menjelaskan. "Aku menghabiskan bertahun-tahun membangun kerajaan ini, mengorbankan segalanya, bahkan putriku demi uang dan pengakuan. Dan aku hampir kehilangannya, Rian. Aku hampir kehilangan Hana karena aku terlalu sibuk menjadi sukses. Dan ketika aku berada di rumah sakit itu, ketika aku pikir aku akan kehilangannya, aku sadar bahwa semua itu tidak penting, tidak ada. Jadi ya sih, aku serius. Aku ingin menjual, aku ingin keluar selagi aku masih punya waktu untuk menjadi ayah yang dia butuhkan." Rian menarik napas dalam-dalam. "Kamu yakin soal ini? Ini bukan keputusan untuk diambil saat emosi." "Aku sangat yakin," jawab Andi. "Aku tidak pernah seyakin ini tentang apapun dalam hidupku." "Siapkan berkasnya. Kita bicara soal nilai, tapi aku ingin keluar." Mereka berbicara selama 1 jam lagi, membahas detail, nilai, tenggat waktu. Akhirnya Rian setuju. Dia selalu ingin memiliki kendali penuh atas perusahaan. Andi memberinya kesempatan itu di atas nampan perak. Dalam beberapa minggu ke depan, mereka akan meresmikan semuanya. Andi akan keluar dengan sejumlah besar uang. Uang yang lebih dari cukup untuk hidup nyaman selama sisa hidupnya tanpa perlu bekerja 1 jam pun. Tapi yang lebih penting dari uang adalah kebebasan. Kebebasan untuk akhirnya hidup, untuk hadir, untuk menjadi ayah yang pantas didapatkan Hana. Ketika Andi menutup telepon, dia merasakan beban besar terangkat dari bahunya. Selama bertahun-tahun dia telah memikul perusahaan itu di punggungnya. Tanggung jawab terus-menerus itu, tekanan tanpa akhir itu. Dan sekarang dia melepaskan semuanya. Dia memilih putrinya daripada kerajaannya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa telah membuat pilihan yang tepat. Dalam minggu-minggu berikutnya, sementara pengacara mengurus dokumen, Andi mulai merencanakan masa depan. Masa depan yang berbeda fokus pada Hana. Dia mencari sekolah dengan jam belajar yang lebih singkat agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Membuat daftar kegiatan yang bisa mereka lakukan bersama. Berpikir tentang bepergian. Mengunjungi tempat-tempat baru. Menciptakan kenangan yang akan bertahan selamanya. Suatu sore, dia sedang di dapur menyiapkan camilan ketika Hana muncul dengan selembar kertas penuh gambar. "Lihat apa yang aku buat di sekolah," ayah katanya bangga, menunjukkan gambar keluarga. Ada 2 sosok lidi, satu besar dan satu kecil, bergandengan tangan di bawah matahari kuning. Di bawahnya tertulis dengan huruf miring yang menggemaskan, "Aku dan ayahku." Andi mengambil gambar itu dan merasakan matanya berkaca-kaca untuk ke-1000 kalinya dalam beberapa minggu terakhir. Sepertinya dia telah menjadi pria yang mudah menangis sekarang, tapi dia tidak malu akan hal itu. Air mata itu adalah air mata syukur, cinta, kebahagiaan, karena akhirnya hidup dengan benar. "Ini indah sekali, sayang," katanya, memeluk Hana. "Ayah akan tempel di kulkas, biar ayah bisa lihat setiap hari." "Tidak ada ibu di gambar itu," kata Hana pelan. "Cuma kita berdua." Andi terdiam sejenak. Lina tidak menelepon Hana selama hampir 2 bulan. Tidak datang menjenguk setelah operasi. Tidak mengirim hadiah. Bahkan tidak bertanya bagaimana keadaan putrinya. Dia terlalu sibuk dengan kehidupan barunya di Bandung. Dengan pacar kayanya, dengan pesta dan perjalanan. Hana sudah berhenti bertanya tentang ibunya. Dia telah menerima.
dengan cara anak-anak menerima hal-hal yang menyakitkan, bahwa ibunya telah memilih kehidupan lain, kehidupan yang tidak menyertakannya. Memang cuma kita berdua, kata Andi lembut menarik Hana ke pangkuannya. Dan tidak apa-apa, karena ayah mencintaimu cukup untuk 2 orang. Ayah mencintaimu lebih dari apapun di seluruh dunia ini. Aku juga sayang ayah, kata Hana memeluk lehernya. Ayah adalah ayah terbaik di alam semesta. Dan pada saat itu, dengan putrinya di lengannya dengan gambar 2 sosok lidi di tangannya, Andi tahu bahwa dia telah mengambil keputusan yang tepat. Dia telah melepaskan kerajaan, uang, pengakuan. Tapi dia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dia telah mendapatkan putrinya kembali. Dia telah mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi ayah yang seharusnya dia lakukan sejak awal. Dan dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Tidak peduli apa yang terjadi, Hana adalah prioritasnya sekarang. Satu-satunya prioritas sejatinya. 3 bulan setelah operasi Hana, penjualan perusahaan selesai, Andi menandatangani surat-surat terakhir di sebuah kantor hukum di pusat kota Jakarta. Menjabat tangan Rian untuk terakhir kalinya sebagai rekan kerja. Dan berjalan keluar dari sana dengan perasaan lebih ringan daripada yang pernah dia rasakan selama bertahun-tahun. Ponsel perusahaannya telah dimatikan secara permanen. Email kerjanya memiliki pesan otomatis yang mengarahkan kontak ke manajemen baru. Dia bukan lagi CEO gila kerja, dia hanyalah Andi. Hanya seorang ayah yang berdedikasi untuk membesarkan putrinya dengan cara terbaik. Dengan uang hasil penjualan, dia membeli rumah yang lebih kecil di lingkungan yang lebih tenang. Masih di Pondok Indah, tapi jauh dari kompleks tertutup yang penuh dengan eksekutif terobsesi yang tidak pernah ada di rumah. Rumah baru itu memiliki 3 kamar tidur, halaman belakang yang luas dengan pepohonan, dan ruang untuk Hana bermain. Ada teras tempat mereka bisa sarapan bersama setiap pagi. Rumah itu tidak semewah dulu, tapi lebih hidup, lebih banyak cinta, lebih banyak kenangan yang menunggu untuk diciptakan. Hana menyukai rumah baru itu, terutama halaman belakangnya. Andi membelikan rumah boneka kayu, ayunan, kolam renang tiup. Pada akhir pekan mereka akan berada di luar sana. Bermain, mengobrol hanya menjadi ayah dan anak. Andi belajar membuat panekuk karena Hana sangat menyukainya. Belajar menyisir rambutnya, meskipun kuncirannya selalu sedikit miring. Belajar bermain boneka, mengarang cerita. Bersabar ketika dia merajuk, menjadi tegas ketika dibutuhkan, tetapi selalu dengan cinta. Bu Marti tetap bekerja untuk mereka, tetapi sekarang dengan tugas yang dikurangi. Dia membantu membersihkan dan menyiapkan beberapa makanan. Tetapi Andi memastikan untuk hadir sebanyak mungkin. Dia mengantar Hana ke sekolah setiap pagi dan menjemput setiap sore. Dia mengenal semua guru dengan nama, tahu siapa sahabat putrinya, permainan apa yang paling dia sukai, pelajaran apa yang menurutnya paling sulit. Suatu sore di hari Sabtu, mereka berada di halaman belakang ketika Hana bertanya apakah mereka boleh memelihara anjing. Andi, yang tidak pernah mempertimbangkan untuk memelihara hewan peliharaan sebelumnya karena tidak punya waktu untuk merawatnya, menyadari bahwa sekarang tidak ada alasan untuk mengatakan tidak. Dia punya semua waktu di dunia. Jadi Senin berikutnya mereka pergi ke tempat penampungan hewan, dan Hana memilih seekor anjing kampung berwarna coklat berusia 3 bulan yang tidak berhenti mengibaskan ekornya. Kita panggil dia siapa? Tanya Andi saat mereka berkendara pulang dengan anak anjing itu di pangkuan Hana. Toby, kata Hana tanpa ragu, mengelus anjing kecil itu. Dia terlihat seperti Toby. Maka Toby menjadi bagian dari keluarga. Satu lagi tanggung jawab, satu lagi hal untuk diurus, tapi Andi tidak keberatan. Melihat kebahagiaan di wajah Hana saat bermain dengan anjing, itu sepadan dengan pekerjaan ekstra apapun. Dia mengajarinya cara merawat hewan itu, memberinya air dan makanan, membersihkan ketika dia buang kotoran. Hana menganggapnya serius, memperlakukan Toby seolah-olah dia adalah bayi, berbicara dengannya, menceritakan rahasia, tidur dengannya di kaki tempat tidurnya. Bulan-bulan berlalu dan kehidupan menyesuaikan diri dengan ritme baru, ritme yang lebih lambat, lebih disengaja. Andi bangun pagi bukan untuk bergegas ke rapat, tetapi untuk membuat sarapan bersama Hana. Mereka makan bersama, mengobrol tentang apa yang akan terjadi hari itu, membuat rencana untuk akhir pekan. Setelah itu dia mengantarnya ke sekolah, kembali ke rumah dan melakukan pekerjaan rumah tangga, atau membaca buku atau tidak melakukan apa-apa.
Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, dia punya waktu untuk berpikir, untuk bernapas, untuk ada di luar pekerjaan. Awalnya terasa aneh. Bertahun-tahun kesibukan yang hingar-bingar telah melatih otaknya untuk selalu sibuk, selalu produktif, selalu beralih dari satu hal ke hal lain. Duduk diam itu sulit, tidak memiliki email mendesak untuk dibalas menyebabkan kecemasan, tapi perlahan-lahan dia mulai terbiasa. Mulai belajar untuk hadir pada saat itu, mulai menemukan kesenangan sederhana yang telah dia lupakan. Minum kopi perlahan sambil melihat keluar jendela, membaca buku sampai habis dalam 1 hari. Berjalan-jalan santai di taman. Saat menjemput Hana di sekolah, mereka tidak terburu-buru pulang. Mereka berhenti di taman bermain, membeli es krim, duduk di bangku dan mengobrol tentang harinya. Hana menceritakan setiap detail, setiap peristiwa kecil yang baginya sangat besar, dan Andi mendengarkan semuanya dengan perhatian tulus, mengajukan pertanyaan, menunjukkan minat yang sebenarnya. Karena itulah hal-hal yang penting, bukan merger dan akuisisi, bukan spreadsheet dan presentasi, tapi mengetahui bahwa teman sekelasnya meminjamkan pensil warna merah, bahwa gurunya memuji gambarnya, bahwa dia mendapat nilai 10 pada ujian matematika. Suatu sore, 6 bulan setelah keluar dari perusahaan, Andi sedang membaca di teras ketika ponselnya berdering. Itu adalah nomor yang tidak dia kenali. Dia menjawab dengan penasaran. "Halo Andi," suara seorang wanita berkata di seberang. "Ini Lina." Andi terdiam sejenak mencerna. Lina, mantan istrinya yang tidak menelepon selama 4 bulan, yang tidak mengunjungi Hana setelah operasi, yang pada dasarnya telah menghilang dari kehidupan putrinya tanpa menoleh ke belakang. "Hai," katanya akhirnya, menjaga suaranya tetap netral. "Ada apa?" "Aku ingin tahu bagaimana kabar Hana," kata Lina, dan ada sesuatu dalam suaranya. Penyesalan mungkin, atau rasa bersalah. "Aku dengar dia dioperasi. Radang usus buntu." "Itu 6 bulan lalu," kata Andi ketus. "Kamu di mana selama 6 bulan ini, Lina?" "Putriku hampir hilang karena aku tidak ada saat dia membutuhkannya. Dia menjalani operasi, dirawat di rumah sakit berhari-hari, pulih di rumah. Dan kamu tidak menelepon sekalipun." "Tidak sekalipun." "Aku tahu," kata Lina, dan sekarang dia menangis. "Aku tahu dan aku menyesal. Aku begitu terlibat dengan kehidupan baruku, dengan Robi, dengan segalanya. Kukira dia baik-baik saja denganmu. Kukira dia tidak membutuhkanku." "Dia putrimu," kata Andi, merasakan kemarahan lama kembali. "Tentu saja dia membutuhkanmu, atau setidaknya dulu membutuhkanmu. Sekarang aku tidak tahu lagi. Kamu menghilang, Lina. Memilih pria yang bahkan tidak kamu kenal baik daripada putrimu sendiri." "Aku tahu," ulang Lina. "Aku tahu dan itu adalah keputusan terburuk dalam hidupku. Aku putus dengan Robi. Kami bertengkar karena dia menjelaskan bahwa dia tidak akan pernah menerima Hana. Dia bilang, jika aku ingin terus bersamanya, aku harus melupakan kehidupan lama. Melupakanmu, melupakannya. Dan aku demi Tuhan aku mempertimbangkannya. Aku mempertimbangkan untuk meninggalkan putriku sendiri demi seorang pria." Andi tidak mengatakan apa-apa, menunggunya melanjutkan. "Tapi kemudian aku sadar," lanjut Lina. "Aku sadar apa yang sedang kulakukan. Aku sadar bahwa aku membuang hal paling berharga yang kumiliki. Dan sekarang dia sudah keluar dari hidupku. Dan aku ingin kembali. Aku ingin berada dalam kehidupan Hana lagi. Aku ingin menjadi ibu yang seharusnya aku lakukan sejak awal." Andi terdiam lama berpikir. Sebagian dari dirinya ingin mengatakan tidak. Ingin melindungi Hana dari rasa sakit memiliki ibu yang meninggalkannya. Dan sekarang ingin kembali ketika itu nyaman. Tapi sebagian lain dari dirinya tahu bahwa Hana merindukan ibunya. Bertanya tentangnya kadang-kadang. Meskipun berpura-pura tidak peduli, dan setiap anak berhak memiliki kedua orang tua jika memungkinkan. Berhak memiliki ibu yang hadir, meskipun ibu itu telah membuat kesalahan besar. "Kamu harus mendapatkan kepercayaannya kembali," kata Andi akhirnya. "Ini tidak akan mudah, Lina. Kamu menyakitinya, menghilang ketika dia paling membutuhkanmu. Jadi jika kamu akan kembali, itu harus sungguhan, harus untuk selamanya. Kamu tidak bisa muncul sekarang dan menghilang lagi ketika kamu bosan." "Aku tahu," kata Lina, "dan aku janji, aku akan melakukan hal yang berbeda kali ini. Aku akan menjadi ibu yang pantas dia dapatkan." Andi menghela napas. "Baiklah, kamu boleh datang berkunjung, tapi perlahan-lahan. Aku tidak akan begitu saja melemparkanmu ke dalam hidupnya lagi. Kita akan melakukan ini dengan cara yang benar, demi dia,
Mereka sepakat bahwa Lina akan datang akhir pekan berikutnya. Kunjungan singkat, beberapa jam hanya untuk terhubung kembali. Melihat bagaimana reaksi Hana, apakah dia siap untuk memiliki ibunya kembali dalam hidupnya? Andi tidak yakin apakah dia melakukan hal yang benar, tetapi dia memutuskan untuk mempercayai instingnya, percaya bahwa dia mengambil keputusan yang terbaik untuk Hana. Ketika dia memberitahu putrinya bahwa ibunya akan berkunjung, reaksi Hana rumit. Pertama kegembiraan, matanya berbinar penuh harapan. Kemudian ketakutan, mengingat rasa sakit ditinggalkan. Kemudian kemarahan, menyilangkan lengannya dan mengatakan bahwa dia tidak ingin melihatnya. Dan akhirnya kebingungan, tidak tahu harus merasakan apa, harus berpikir apa. Wajar jika perasaanmu campur aduk, kata Andi lembut memeluknya. Ibumu melakukan kesalahan besar. Dia tahu itu, tapi dia ingin kesempatan lain. Dan ayah pikir kamu pantas memiliki ibu yang hadir jika dia benar-benar berubah. Tapi jika kamu belum mau bertemu dengannya, tidak apa-apa. Ayah tidak akan memaksa. Hana berpikir lama. Dia boleh datang, kata gadis kecil itu akhirnya. Tapi jika dia pergi lagi, aku tidak mau lagi. Setuju, Andi sepakat. Jika dia menghilang lagi, selesai. Tapi kita beri dia satu kesempatan. Satu kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa dia telah berubah. Sabtu kunjungan tiba dan Andi gugup. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Hana. Dia bangun dengan gembira, tetapi seiring jam kunjungan mendekat, dia menjadi lebih pendiam, lebih menarik diri. Dia menempel pada ayahnya sepanjang waktu, seolah takut ayahnya juga akan pergi. Andi meyakinkannya berulang kali, mengatakan bahwa dia tidak akan pergi kemana-mana, bahwa dia akan ada di sana sepanjang waktu, bahwa itu hanya kunjungan. Lina tiba tepat pukul 2 siang. Andi membuka pintu, dan sejenak mereka hanya saling memandang. Dia tampak berbeda, lebih kurus, dengan lingkaran hitam di bawah mata, rambutnya tidak serapi biasanya. Dia tampak lelah, tampak seperti seseorang yang telah melalui kesulitan. Andi tidak merasa kasihan atau puas, hanya netralitas yang hati-hati. Hai, katanya pelan. Terima kasih sudah mengizinkanku datang. Hana ada di ruang tamu, kata Andi, memberinya ruang untuk masuk. Ingat, pelan-pelan. Jangan memaksakan apapun. Lina mengangguk dan masuk. Hana sedang duduk di sofa dengan Toby di pangkuannya, mungil dan rentan. Mata birunya terpaku pada ibu yang tidak dilihatnya selama berbulan-bulan. Sejenak tidak ada yang bergerak. Kemudian Lina berlutut di lantai setinggi putrinya dan air mata mulai mengalir di wajahnya. Hai sayang, katanya dengan suara tercekat. Kamu sudah besar sekali. Cantik sekali. Hana tidak menjawab. Dia hanya menatap ibunya dengan ekspresi yang terlalu serius untuk anak berusia 5 tahun. Ekspresi yang mengatakan, kamu menyakitiku, kamu pergi. Aku tahu kamu marah padaku, lanjut Lina menyeka air mata, tetapi air mata terus berjatuhan. Dan kamu berhak marah. Aku adalah ibu yang mengerikan. Aku meninggalkanmu ketika kamu paling membutuhkan. Aku memilih hal-hal yang salah. Tapi aku sayang kamu, Hana. Aku selalu sayang kamu, bahkan ketika aku melakukan segalanya dengan salah. Dan jika kamu mengizinkan, aku ingin kesempatan untuk membuktikannya. Menjadi ibu yang pantas kamu dapatkan. Kenapa ibu pergi? Tanya Hana akhirnya, dan suaranya keluar kecil dan rapuh. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Tidak, kata Lina cepat, mendekat tetapi belum menyentuh menghormati ruang putrinya. Ya, tidak, sayang, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak pernah. Akulah yang melakukan semuanya salah. Aku bingung, aku tidak bahagia. Kukira aku akan menemukan kebahagiaan di tempat lain. Tapi aku salah. Kebahagiaan ada di sini, bersamamu. Dan aku butuh waktu terlalu lama untuk menyadarinya. Hana menatap ayahnya, seolah mencari persetujuan, mencari tahu apakah dia harus percaya. Andi mengangguk ringan, memberi semangat. Hana kemudian melihat kembali ke ibunya dan perlahan, sangat perlahan mengulurkan tangannya. Lina segera meraihnya, menggenggam tangan mungil itu seolah itu adalah hal paling berharga di dunia. Apa ibu akan tinggal sekarang? Tanya Hana. Atau akan pergi lagi? Ibu akan tinggal, janji Lina. Ibu tidak akan pergi. Ibu akan ada di sini setiap kali kamu membutuhkan. Janji. Kunjungan itu berlangsung 3 jam. Awalnya Hana menjaga jarak, tetapi perlahan-lahan dia mulai rileks. Lina bermain dengannya, berkenalan dengan Toby, mendengarkan cerita tentang sekolah dan teman-teman. Andi hadir sepanjang waktu, mengamati, memastikan semuanya baik-baik saja.
Dan yang mengejutkannya, semuanya baik-baik saja. Lina tampak benar-benar menyesal, tampak benar-benar ingin menjadi ibu lagi. Ketika Lina pergi, dia mengucapkan selamat tinggal pada Hana dengan pelukan panjang. "Bolehkah aku kembali minggu depan?" Dia bertanya pada Andi di pintu. "Aku janji tidak akan mengecewakan lagi." "Boleh," Andi setuju. Tapi perlahan, Hana butuh waktu untuk percaya lagi. "Aku mengerti," kata Lina, dan Andi terima kasih. Telah merawatnya dengan sangat baik. Telah menjadi ayah yang baik saat aku tidak menjadi ibu yang baik. "Kamu berubah, kamu banyak berubah." Andi hanya mengangguk. Dia benar, dia telah berubah dan akan terus berubah. Karena dia telah belajar dengan cara yang paling sulit, apa yang benar-benar penting dalam hidup. Minggu-minggu berikutnya membawa rutinitas baru. Lina berkunjung setiap akhir pekan, menghabiskan beberapa jam bersama Hana. Perlahan-lahan gadis kecil itu mulai terbuka, mulai memaafkan, mulai menerima bahwa ibunya telah kembali untuk tinggal. Tidak seperti dulu lagi, tidak akan pernah. Tapi itu adalah awal. Itu adalah kesempatan untuk membangun kembali. Sebulan setelah kunjungan dimulai, Lina bertanya apakah dia bisa membawa Hana menghabiskan satu hari bersamanya. Pergi ke mal makan siang bersama, melakukan hal-hal ibu dan anak. Andi ragu-ragu, sifat terlalu protektifnya masih kuat. Ketakutan membiarkan Hana lepas dari pandangannya masih menghantuinya. Tapi dia tahu dia harus percaya, harus membiarkan Hana memiliki hubungan dengan ibunya tanpa dia selalu ada di tengah-tengah. Baiklah, dia setuju akhirnya. Tapi kamu harus membawanya kembali jam 6. Dan apapun itu kamu segera hubungi aku. Lina berjanji dan Sabtu berikutnya dia muncul untuk menjemput Hana. Gadis kecil itu bersemangat, mengenakan gaun baru yang dibelikan Andi khusus untuk acara itu. Dia memeluk ayahnya erat sebelum pergi. "Sayang ayah," katanya, "aku segera kembali." Andi berdiri di teras menyaksikan mobil Lina menghilang di jalan. Kesunyian rumah yang kosong memekakkan telinga. Dia mencoba membaca, menonton televisi, melakukan apa saja untuk menghabiskan waktu. Tapi dia tidak bisa berkonsentrasi. Dia terus melihat jam setiap 5 menit, menghitung jam sampai Hana kembali. Tepat pukul 6, mobil Lina berhenti di depan rumah. Hana berlari keluar, membawa tas belanja, wajahnya berseri-seri bahagia. "Ayah, ayah, lihat semua yang ibu belikan." Dia berteriak menunjukkan baju baru, mainan, buku. Andi memeluknya, merasakan kelegaan membanjirinya. Lina mendekat, tersenyum. "Hari ini menyenangkan," katanya. "Terima kasih sudah mempercayaiku." Dan Andi menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, segalanya bisa berjalan baik. Hana bisa memiliki kedua orang tuanya. Bisa tumbuh dengan mengetahui bahwa dia dicintai, bahwa dia adalah prioritas, bahwa dia tidak sendirian. Itu bukan keluarga tradisional, tapi itu adalah keluarga. Dan itulah yang terpenting. Bulan-bulan terus berlalu dan Hana menginjak usia 6 tahun. Andi mengadakan pesta di halaman belakang rumah baru, mengundang teman-teman sekolahnya, mendekorasi semuanya dengan balon warna-warni, memesan kue coklat besar yang dia sukai. Lina datang membantu organisasi. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian, mereka bekerja sama dalam sesuatu. Bukan sebagai suami dan istri, tapi sebagai orang tua. Disatukan oleh cinta yang mereka rasakan untuk putri mereka. Pesta itu sukses besar. Hana berseri-seri, bermain dengan teman-temannya, meniup lilin, membuka kado. Andi dan Lina berdiri di belakang, mengamati. Dan ada saat ketika mata mereka bertemu, sebuah pemahaman diam-diam terjalin di antara mereka. Keduanya telah melakukan kesalahan, keduanya telah belajar, keduanya berusaha melakukan yang lebih baik sekarang. Dan mungkin itu sudah cukup. Ketika semua tamu pulang dan Hana tertidur, lelah tapi bahagia, Andi duduk di teras seperti yang dilakukannya setiap malam. Toby datang berbaring di kakinya. Rumah itu sunyi, damai. Dan untuk pertama kalinya sejak dia bisa ingat, Andi merasa lengkap. Bukan karena dia punya uang atau kesuksesan atau pengakuan, tapi karena dia punya Hana, karena dia hadir, karena dia telah memilih apa yang benar-benar penting. Dia memikirkan pria seperti apa dia setahun yang lalu. Pengusaha terobsesi yang tidak mengangkat telepon dari putrinya karena terlalu sibuk. Ayah yang absen yang mengalih dayakan cinta. Pria yang hampir kehilangan segalanya karena mengejar hal-hal kosong. Pria itu tidak ada lagi. Dia telah diubah oleh ketakutan, oleh rasa bersalah, oleh hampir kehilangan. Dia telah dibangun kembali sepotong demi sepotong menjadi ayah yang hadir, penuh kasih, berdedikasi. Perjalanan itu tidak mudah.
telah menuntut pengorbanan besar, telah menuntut melepaskan ambisi yang telah dia kejar selama bertahun-tahun, telah menuntut perubahan mendalam, menyakitkan, perlu. Tapi setiap pengorbanan itu sepadan, setiap pilihan sulit telah membawanya ke saat-saat seperti itu. Saat-saat damai, cinta, kehadiran sejati. Andi memejamkan mata dan mendengarkan suara malam. Angin di pepohonan, jangkrik bernyanyi, Toby mendengkur pelan, dan di dalam rumah, Hana tidur nyenyak, tahu bahwa ayahnya ada di sana, tahu bahwa dia tidak sendirian, tahu bahwa dia dicintai sepenuhnya. Dan kepastian itu, keamanan yang telah dia berikan padanya, adalah kesuksesan terbesar yang bisa dia capai. Lebih besar dari merger apapun, akuisisi apapun, rekening bank manapun. Dia telah belajar bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dengan uang atau kekuasaan. Itu diukur dalam pelukan erat sebelum tidur, dalam tawa bersama saat makan malam, dalam perasaan mengetahui bahwa seseorang bergantung padamu dan mempercayaimu sepenuhnya, dalam menjadi tipe ayah yang akan dikenang putrinya dengan cinta ketika dia dewasa, dalam menciptakan kenangan yang akan bertahan selamanya, bukan di arsip perusahaan tapi di hati seorang anak. Dan saat dia duduk di sana, di malam yang tenang itu, Andi membuat janji diam terakhir. Dia berjanji akan terus memilih dengan benar, akan terus memprioritaskan Hana di atas segalanya, akan terus menjadi ayah yang pantas dia dapatkan. Karena dia telah belajar pelajaran terpenting dari semuanya, bahwa beberapa hal sekali hilang tidak akan kembali, bahwa waktu tidak bisa dipulihkan, bahwa masa kecil berlalu terlalu cepat, dan bahwa setiap saat, setiap pelukan, setiap cerita sebelum tidur adalah berharga dan tidak dapat diubah. Tahun-tahun berlalu dan Hana tumbuh dewasa. Pada usia 8 tahun, dia adalah gadis kecil yang cerdas. Banyak bicara, penuh kehidupan, senang membaca, menggambar, bermain dengan Toby yang sekarang sudah menjadi anjing dewasa, tapi tetap menjadi sahabatnya. Hubungan dengan Lina telah menguat. Ibunya berkunjung setiap minggu, membawa Hana jalan-jalan, hadir di pertunjukan sekolah di hari ulang tahun, dalam hal-hal penting. Dia tidak tinggal bersama mereka, punya apartemen sendiri di Jakarta, tapi hadir dengan cara yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, pikir Andi kadang-kadang. Andi telah menemukan keseimbangan dalam hidup. Dia tidak kembali bekerja penuh waktu, tidak kembali ke dunia korporat, tapi dia melakukan konsultasi sesekali, membantu perusahaan kecil dengan strategi pertumbuhan, memberikan beberapa ceramah tentang manajemen dan kepemimpinan, menghasilkan cukup uang tanpa mengorbankan waktu bersama Hana. Yang terbaik dari kedua dunia, dia menemukan tujuan profesional tanpa kehilangan apa yang benar-benar penting. Suatu Kamis sore, Andi sedang berada di kantor rumah mengerjakan presentasi ketika Hana pulang dari sekolah lebih diam dari biasanya. Dia segera menyadarinya. Bertahun-tahun hadir telah mengajarinya untuk memperhatikan nuansa dalam perilakunya. Perubahan kecil yang menunjukkan ada sesuatu yang salah. "Hai, sayang," katanya, segera mengesampingkan pekerjaan. "Gimana sekolah hari ini?" "Baik," jawab Hana, tapi tanpa antusiasme seperti biasanya. Suaranya pelan, baunya terkulai. Andi bangkit dan menghampirinya. "Apa yang terjadi?" dia bertanya lembut. "Kamu bisa cerita sama ayah." Hana ragu-ragu melihat ke kakinya sendiri. Lalu dia berbicara dengan suara begitu pelan, sehingga Andi hampir tidak mendengarnya. "Guru meminta kami menggambar keluarga kami. Dan aku menggambar ayah, aku, Toby, dan ibu. Tapi Julia," dia bertanya, "kenapa ibuku tidak tinggal bersama kita?" Dia bilang keluarga sejati tinggal bersama. Bahwa keluargaku keluarga berantakan. Andi merasakan amarah naik, tapi dia mengendalikannya. Anak-anak bisa kejam tanpa memahami bobot kata-kata. Dia berlutut di depan Hana dan memegang bahunya dengan lembut. "Lihat ayah, sayang," katanya. Hana mengangkat matanya, dan ada air mata di sana. "Dengarkan apa yang akan ayah katakan, karena ini sangat penting. Keluarga tidak ada hubungannya dengan siapa yang tinggal di rumah yang sama. Keluarga adalah tentang cinta, tentang hadir, tentang orang-orang yang saling peduli, yang saling menjaga, yang ada di sana saat dibutuhkan. Tapi semua temanku tinggal bersama ayah dan ibu mereka," kata Hana. Suaranya bergetar. "Kenapa aku tidak bisa tinggal juga?" Karena terkadang hal-hal tidak berjalan seperti yang kita inginkan, Andi menjelaskan dengan sabar. "Ibumu dan ayah tidak cocok bersama. Kami sering bertengkar.
Dan itu tidak sehat bagi kami semua, terutama untukmu. Tapi itu tidak berarti keluarga kita berantakan. Itu berarti berbeda. Dan berbeda itu tidak buruk, sayang. Itu hanya berbeda. Julia bilang aku tidak punya keluarga sungguhan, ulang Hana, dan sekarang air mata mengalir. Dia bilang aku anak dari orang tua yang bercerai dan itu menyedihkan. Andi memeluk putrinya erat. Kamu tahu apa yang menyedihkan? Katanya lembut. Sedih itu punya orang tua yang tinggal bersama, tapi saling membenci. Sedih itu punya orang tua yang terus bertengkar di depan anak-anak mereka. Sedih itu punya orang tua yang tidak mencintaimu, yang tidak hadir, yang tidak peduli. Tapi kamu punya dua orang tua yang mencintaimu lebih dari apapun, yang memilihmu setiap hari, yang ada di sini untukmu setiap kali kamu butuh. Itu tidak menyedihkan, sayang. Itu patut disyukuri. Hana menangis selama beberapa menit lagi, tetapi perlahan-lahan dia mulai tenang. Andi membawanya ke sofa, dan mereka duduk di sana hanya berpelukan. Toby datang berbaring di kaki mereka, seolah merasakan seseorang butuh kenyamanan. Setelah beberapa saat, Hana berbicara lagi. Ayah, boleh aku tanya sesuatu? Tentu, apa saja. Apa ayah masih cinta sama ibu? Andi memikirkan jawabannya dengan hati-hati. Tidak seperti dulu, katanya jujur. Bukan seperti suami dan istri saling mencintai. Tapi ya, ayah menyayanginya seperti menyayangi seseorang yang penting bagimu. Seseorang yang merupakan ibu dari orang paling berharga dalam hidup ayah. Ibumu dan ayah tidak cocok bersama, tapi kami saling menghormati. Dan kami bekerja sama demi kebaikanmu. Karena kamu adalah prioritas kami berdua. Kalian tidak akan pernah kembali bersama, tanya Hana. Dan ada harapan dalam suaranya. Harapan yang dibawa oleh banyak anak dari orang tua yang bercerai. Tidak, sayang, kata Andi lembut. Kami tidak akan kembali bersama. Tapi itu tidak buruk. Karena sekarang kita semua lebih bahagia. Dan kamu punya cinta ganda. Kamu punya rumah ayah dan rumah ibumu. Kamu punya dua tempat di mana kamu dicintai sepenuhnya. Hana terdiam sejenak, mencerna. Lalu dia berkata, kurasa Julia salah. Keluargaku tidak berantakan, hanya berbeda saja. Andi tersenyum, merasakan dadanya membuncah bangga. Tepat sekali, sayang. Tepat sekali. Malam itu setelah Hana tidur, Andi memikirkan percakapan itu. Tentang bagaimana kata-kata seorang teman sekelas telah menyakiti putrinya. Tentang bagaimana dunia menghakimi keluarga yang tidak mengikuti pola tradisional. Tapi dia tahu yang sebenarnya. Tahu bahwa yang penting bukanlah strukturnya, tapi cintanya. Dan Hana punya banyak cinta. Punya ayah yang hadir, yang menempatkannya di urutan pertama. Punya ibu yang telah belajar dari kesalahan dan kembali. Punya rumah yang penuh kasih sayang, keamanan, kehadiran sejati. Beberapa minggu kemudian, sekolah mengadakan hari khusus di mana orang tua bisa datang bekerja bersama anak-anak mereka selama beberapa jam. Andi tidak berpikir dua kali sebelum menerima. Dia tiba di sekolah pukul 9 pagi dan menemukan Hana menunggu dengan cemas di pintu masuk kelas. Dia memperkenalkannya kepada semua temannya, termasuk Julia, yang tampak jelas terkesan ketika Andi berbicara tentang pekerjaan konsultasi yang dilakukannya, tentang perusahaan yang dia bantu kembangkan. Selama kegiatan, Andi menyadari sesuatu yang menarik. Banyak orang tua yang ada di sana, mereka yang memiliki keluarga tradisional, lebih sibuk menjawab email di ponsel daripada berinteraksi dengan anak-anak mereka. Mereka hadir secara fisik, tetapi absen secara emosional. Dia mengenali ini karena dia dulu persis seperti itu. Seorang ayah yang ada di sana tapi tidak benar-benar hadir. Hana di sisi lain mendapatkan perhatian penuh darinya. Mereka menggambar bersama, berpartisipasi dalam kegiatan, mengobrol, tertawa. Dan di akhir hari, ketika guru berterima kasih kepada semua orang tua atas partisipasi mereka, Hana memegang tangan Andi dengan bangga. Ini ayahku, katanya kepada Julia. Dan dia adalah ayah terbaik di dunia. Dalam perjalanan pulang, Hana berseri-seri. Terima kasih sudah datang, ayah, katanya. Beberapa orang tua tidak bisa datang. Mereka bilang terlalu sibuk bekerja. Ayah tidak akan pernah terlalu sibuk untukmu, janji Andi. Tidak akan pernah lagi. Ayah sudah belajar. Ketika mereka sampai di rumah, ada kejutan menunggu. Lina ada di depan pintu memegang koper kecil. Andi bingung sejenak. Ini bukan hari kunjungan. Maaf datang tanpa memberitahu, kata Lina. Tapi aku perlu bicara dengan kalian berdua. Hei, ini penting. Mereka masuk dan duduk di ruang tamu. Hana duduk di antara Andi dan Lina di sofa, menatap ibunya dengan penasaran.
Lina menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Aku mendapat tawaran pekerjaan, dia memulai. Tawaran yang sangat bagus. Tapi itu di Jakarta. Di sini, di kota ini. Dan aku berpikir mungkin sudah waktunya untuk kembali selamanya, untuk lebih dekat dengan kalian, dengan Hana. Hana melompat kegirangan. Ibu akan tinggal di dekat sini, Bu, dia berteriak. Sungguhan. Lina tersenyum, menyeka air mata. Ya sayang, ibu akan menyewa apartemen. Tidak jauh dari sini, supaya bisa lebih sering melihatmu, supaya bisa lebih hadir lagi. Andi merasakan emosi yang campur aduk. Di satu sisi, dia senang untuk Hana. Dia akan memiliki ibunya lebih dekat, lebih tersedia. Di sisi lain ada kekhawatiran. Bagaimana jika Lina mengecewakan lagi? Bagaimana jika dia pergi lagi? Hana telah tumbuh, telah dewasa, tapi dia masih anak-anak, masih bisa terluka. Lina pasti menyadari keraguannya karena dia menatap lurus ke mata Andi. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, katanya. Dan kamu berhak takut. Aku pernah mengecewakan sebelumnya, tapi itu sudah bertahun-tahun lalu. Aku sudah berubah, Andi. Sungguh. Dan aku tidak akan menghilang lagi. Ini adalah janji yang aku buat tidak hanya untuk Hana, tapi juga untukmu. Andi mengangguk perlahan. Baiklah, katanya. Kita akan membuatnya berhasil demi Hana. Dan dimulailah fase baru. Lina pindah ke Jakarta sebulan kemudian, menyewa apartemen 15 menit dari rumah Andi. Hana mulai menghabiskan beberapa akhir pekan bersama ibunya, bergantian di antara dua rumah. Awalnya Andi cemas setiap kali dia pergi, tapi perlahan dia mulai rileks. Lina benar-benar telah berubah. Dia menepati janjinya. Dia menjadi ibu yang pantas didapatkan Hana. Mereka mengembangkan rutinitas pola asuh bersama yang bekerja dengan sangat baik. Mereka berbicara tentang sekolah, tentang keputusan penting, tentang kesejahteraan Hana. Mereka bukan teman, tapi mereka adalah mitra dalam tugas terpenting dalam hidup mereka. Membesarkan seorang gadis yang bahagia, sehat, dicintai. 2 tahun berlalu sejak Lina kembali ke Jakarta. Hana berusia 10 tahun sekarang, seorang pra-remaja yang cerdas dan percaya diri, yang membagi waktunya antara rumah ayahnya dan apartemen ibunya dengan wajar. Gadis kecil itu telah berkembang, menjadi anak yang bahagia, aman, tahu bahwa dia dicintai oleh kedua orang tuanya. Luka masa lalu telah sembuh, tidak terlupakan sepenuhnya, karena beberapa hal meninggalkan bekas, tapi cukup sembuh untuk tidak sakit lagi. Suatu Sabtu pagi, Andi sedang di dapur membuat panekuk ketika Hana muncul masih mengenakan piyama, dengan Toby mengikuti di belakangnya. Anjing itu juga berusia 10 tahun sekarang. Lebih tenang tapi masih menjadi teman setia. Selamat pagi, ayah, katanya, menguap dan duduk di meja. Selamat pagi, sayang, jawab Andi meletakkan sepiring panekuk di depannya. Tidur nyenyak, tidur, aku mimpi aneh. Oh ya, cerita dong. Hana mengambil garpu dan mulai makan sambil berbicara. Aku bermimpi tentang hari itu. Tahu kan, hari ketika aku sakit dan ayah lama sekali datang. Andi berhenti melakukan apa yang sedang dilakukannya dan menatapnya. Sudah bertahun-tahun mereka tidak membicarakan hal itu. Ati Wes, hari radang usus buntu telah menjadi kenangan yang jauh, sesuatu yang terjadi di kehidupan lain. Kamu ingat hari itu, dia bertanya lembut. Aku ingat beberapa potong, kata Hana sambil berpikir. Aku ingat rasanya sakit sekali. Aku ingat aku menelepon ayah, dan ayah tidak mengangkat. Aku ingat aku sangat takut. Tapi aku juga ingat bahwa ketika ayah datang, ayah tetap bersamaku. Di rumah sakit, di rumah sepanjang waktu. Dan tidak pernah pergi lagi. Andi merasakan emosi mencekat tenggorokannya. Tahu tidak, sayang, itu adalah hari terburuk dalam hidup ayah, dia mengakui. Tapi itu juga hari yang paling penting. Itu adalah hari di mana ayah sadar. Itu adalah hari di mana ayah menyadari bahwa ayah telah hidup dengan cara yang salah. Bahwa ayah kehilangan hal yang paling penting, yaitu kamu. Aku tahu, kata Hana sederhana. Dan aku sudah lama memaafkanmu, ayah. Aku masih kecil, tapi aku mengerti bahwa ayah selalu bekerja. Dan kemudian ayah berubah. Ayah tetap tinggal. Itulah yang penting. Andi memeluk putrinya, merasakan kebanggaan bercampur dengan rasa syukur. Betapa dia telah tumbuh, betapa dia telah menjadi orang yang luar biasa, berempati, mampu memaafkan. Dia telah melakukan banyak kesalahan dalam hidup, tetapi membesarkan Hana, hadir untuknya, adalah satu-satunya hal yang benar-benar tepat. Sore harinya, Andi membawa Hana ke taman tempat mereka biasa pergi ketika dia masih kecil. Mereka berjalan di jalan setapak yang sama.
melewati taman bermain tempat dia bermain ribuan kali, duduk di bangku yang sama tempat mereka mengobrol tentang banyak hal selama bertahun-tahun. Taman itu penuh dengan keluarga, anak-anak berlarian, ayah mendorong ayunan, ibu mengobrol sementara anak-anak mereka bermain. "Ayah," kata Hana tiba-tiba, "boleh aku tanya sesuatu yang serius?" "Tentu, selalu." "Apa ayah menyesal?" dia bertanya. "Telah melepaskan segalanya. Perusahaan, uang, semua kesuksesan itu. Apa ayah menyesal telah memilih untuk tinggal bersamaku daripada semua itu?" Andi menatap putrinya, mata biru yang begitu mirip dengan mata ibunya. Wajah yang telah dia lihat tumbuh, berubah, menjadi dewasa. "Tidak sedetik pun," katanya dengan keyakinan mutlak. "Perusahaan itu, uang itu, yang disebut kesuksesan itu tidak ada yang membuatku bahagia sungguhan. Tahu apa yang membuat ayah bahagia? Kamu, berada di sini bersamamu. Tahu bahwa kamu baik-baik saja, bahwa kamu bahagia, bahwa kamu tahu kamu dicintai. Itulah kesuksesan, itulah yang berharga. Bahkan dengan semua uang yang ayah lewatkan," desak Hana. "Orang bilang ayah hampir jadi miliarder, bahwa ayah akan menjadi salah satu pengusaha terpenting di negara ini. Dan sekarang ayah menjadi sesuatu yang jauh lebih baik," kata Andi, tersenyum. "Ayah adalah ayah yang hadir. Ayah adalah seseorang yang akan ada di sana saat kamu membutuhkannya. Selalu. Dan sejujurnya sayang, ayah lebih suka diingat sebagai ayah yang baik daripada sebagai pengusaha sukses. Karena pada akhirnya, ketika kita tua dan melihat ke belakang, bukan bisnis yang penting, tapi orang-orang yang kita cintai, momen-momen yang kita ciptakan, kenangan yang kita bangun bersama." Hana bersandar dan menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya. "Aku sayang ayah. Dan ayah adalah ayah terbaik yang bisa aku miliki. Ayah juga sayang kamu, nak. Lebih dari apapun di seluruh alam semesta ini." Mereka duduk di sana lebih lama, hanya menikmati kehadiran satu sama lain, mengamati orang-orang berlalu lalang. Anak-anak bermain, kehidupan terjadi di sekitar mereka. Dan Andi memikirkan seluruh perjalanan itu, bagaimana dia memulai sebagai pengusaha terobsesi yang tidak punya waktu untuk apapun selain bekerja. Bagaimana dia hampir kehilangan putrinya karena kelalaian. Bagaimana dia sadar pada detik-detik terakhir yang memungkinkan. Bagaimana dia telah berubah, bertransformasi, membangun kembali seluruh hidupnya di sekitar apa yang benar-benar penting. Itu tidak mudah, telah menuntut pengorbanan besar. Tapi setiap pengorbanan itu sepadan. Setiap pilihan sulit telah membawanya ke saat-saat seperti itu. Saat-saat damai, cinta, koneksi sejati. Dan jika dia bisa kembali ke masa lalu, dia akan melakukan semuanya lagi. Akan membuat pilihan yang sama persis. Ketika mereka kembali ke rumah menjelang sore, Lina sudah menunggu di depan pintu. Dia datang menjemput Hana untuk menghabiskan hari Minggu bersamanya. "Hai sayang," katanya memeluk putrinya. "Siap untuk hari istimewa kita besok?" "Siap," jawab Hana bersemangat. "Pasti seru." Sementara Hana mengambil barang-barangnya, Lina mendekati Andi. "Terima kasih," katanya pelan, "untuk semuanya. Telah menjadi ayah yang baik saat aku tidak menjadi ibu yang baik ketika itu paling penting. Telah menjaga Hana tetap aman saat aku meninggalkannya. Telah memberiku kesempatan kedua saat aku tidak pantas mendapatkannya." "Kamu pantas mendapatkannya," kata Andi. "Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Dan kamu membuktikan bahwa kamu benar-benar berubah." Hana bahagia. "Itulah yang terpenting. Dia bahagia karenamu," desak Lina. "Kamu menyelamatkannya, Andi. Dalam segala hal. Kita menyelamatkannya," koreksi Andi. "Bersama-sama kamu kembali menjadi ibu yang dia butuhkan. Aku menjadi ayah yang seharusnya aku lakukan sejak awal. Kita melakukan ini bersama-sama." Hana kembali dengan ranselnya. Toby mengikuti di belakang dengan sedih, seperti yang selalu dilakukannya ketika dia pergi. "Jangan sedih, Toby," katanya memeluk anjing itu. "Aku kembali besok malam." Andi berjongkok dan memeluk putrinya. "Sayang kamu, nak. Bersenang-senanglah dengan ibumu. Sayang ayah juga. Sampai besok." Dia berdiri di pintu menyaksikan mobil Lina menghilang di jalan. Toby duduk di sampingnya, juga mengamati. Andi menggaruk kepala anjing itu. "Cuman sampai besok, kawan," katanya. Dia selalu kembali. Dan dia masuk ke dalam rumah, merasakan tusukan rindu yang familiar yang datang setiap kali Hana pergi. Tapi itu tidak seperti dulu ketika ketakutan akan kehilangan melumpuhkan. Sekarang itu hanya rindu normal seorang ayah yang mencintai putrinya. Karena dia tahu
dengan kepastian mutlak bahwa dia akan selalu kembali. Bahwa ikatan di antara mereka terlalu kuat untuk diputuskan. Bahwa dia telah membangun fondasi yang kokoh dari cinta, kehadiran, dan kepercayaan yang akan bertahan selamanya. Malam itu, sendirian di rumah yang sunyi, Andi pergi ke teras. Malam itu cerah dengan langit berbintang. Dia duduk di kursi goyang yang dibelinya bertahun-tahun lalu dan duduk di sana memandangi bintang-bintang. Dia memikirkan ayahnya yang telah menghabiskan seluruh hidupnya bekerja dan tidak pernah punya waktu untuk putranya. Memikirkan bagaimana dia mulai mengikuti jalan yang sama. Memikirkan bagaimana semuanya telah berubah pada hari yang mengerikan itu ketika Hana menelepon meminta bantuan dan dia tidak menjawab. Hari itu adalah panggilan bangun yang dia butuhkan. Itu adalah guncangan yang diperlukan untuk membuatnya sadar bahwa dia hidup dengan cara yang salah. Dan meskipun menyakitkan, meskipun traumatis, Andi bersyukur atas hari itu. Karena tanpanya, dia mungkin akan terus di jalan yang sama. Akan kehilangan Hana sungguhan, akan menjadi salinan persis dari ayah yang absen, yang sangat dia kritik. Tapi dia telah berubah. Dia telah memilih secara berbeda. Dan sekarang 10 tahun kemudian, dia menuai hasil dari pilihan itu. Dia memiliki putri yang bahagia, sehat, yang mempercayainya sepenuhnya. Dia memiliki hubungan pola asuh bersama yang fungsional dengan mantan istrinya. Dia memiliki kehidupan yang seimbang, dengan tujuan profesional tetapi tanpa mengorbankan apa yang benar-benar penting. Dia memiliki kedamaian, dia memiliki cinta, dia memiliki semua yang berharga untuk dimiliki. Telepon berdering, membangunkan Andi dari lamunannya. Itu Hana, melakukan panggilan video dari apartemen Lina. "Hai ayah," katanya, tersenyum dari layar. "Cuman mau bilang selamat malam." Andi tersenyum, merasakan hatinya menghangat. "Selamat malam, sayang. Nikmati harimu bersama ibu besok." "Pasti, sayang ayah, sayang kamu juga. Sampai besok." Dia menutup telepon dan menyimpan teleponnya, menatap bintang-bintang lagi. Dan dia membuat janji diam terakhir, seperti yang dilakukannya setiap malam. Dia berjanji akan terus memilih dengan benar, akan terus menjadi ayah yang pantas didapatkan Hana, akan terus memprioritaskan cinta di atas segalanya, karena dia telah belajar pelajaran terpenting dalam hidup, bahwa kesuksesan sejati tidak ada di rekening bank atau jabatan profesional. Itu ada dalam pelukan erat tawa bersama, kehadiran sejati. Itu ada dalam dicintai dan mencintai sepenuhnya. Itu ada dalam kesadaran bahwa pada akhir segalanya, ketika hidup berakhir dan pencapaian materi menjadi debu, yang tersisa adalah orang-orang yang kita cintai dan kenangan yang kita ciptakan bersama mereka. Dan Andi telah menciptakan kenangan indah, telah membangun hubungan cinta sejati dengan putrinya, telah menjadi pria yang seharusnya dia jalani. Dia tidak sempurna, masih membuat kesalahan, tapi dia hadir. Dia berusaha, dia memilih dengan benar setiap hari. Dan itu pada akhirnya adalah semua yang penting. Akhir cerita para pendengar yang budiman, kami harap kisah Andi dan Hana telah menyentuh hati Anda secara mendalam. Jika Anda merasa terhubung dengan perjalanan transformasi ini, dari seorang ayah yang absen yang belajar untuk hadir, tinggalkan komentar Anda menceritakan apa yang paling berkesan bagi Anda. Pendapat Anda sangat penting bagi kami dan membantu kami terus menciptakan cerita yang benar-benar berarti. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita kami berikutnya. Kami telah menyiapkan narasi-narasi emosional yang mengeksplorasi kompleksitas kehidupan, cinta, keluarga, dan pilihan-pilihan yang kita buat. Setiap suka yang Anda berikan memotivasi kami untuk terus maju. Setiap kali Anda berbagi membantu orang lain menemukan cerita-cerita ini yang dapat mengubah perspektif dan menyentuh hati. Dan jisimu Anda mengenal seseorang yang perlu mendengar pesan ini, yang tersesat antara pekerjaan dan keluarga, yang membutuhkan pengingat tentang apa yang benar-benar penting, bagikan cerita ini dengan orang tersebut. Terkadang sebuah cerita adalah semua yang kita butuhkan untuk sadar dan membuat pilihan yang tepat sebelum terlambat. Setiap hari kami menghadirkan konten unik dan spesial seperti ini. Jangan sampai ketinggalan. Kami menunggu Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.